Pengen cepet hamil? Pasti banyak dari kalian yang sudah nggak sabar menanti kehadiran si buah hati kan? Tonton video ini sampai habis. Di sini kita akan berbagi tips dan trik yang bisa membantu kalian. Hayo ngaku, siapa yang baru nikah terus udah ditagi momongan? Pasti banyak yang ngalamin hal yang sama. Hahaha, relate banget nggak sih? Kadang jadi bahan candaan, tapi juga bikin deg-degan. Tenang, gue juga pernah ngalamin kok. But semua pasangan pasti punya cerita masing-masing. Rasanya kayak baru kemarin ijab kabul, udah ditanya-tanyain, kapan nih isi keponakan? Padahal kita juga lagi usaha, bikin deg-degan aja. Tapi jangan khawatir, kita di sini untuk bantu. Nah, buat kalian pasangan muda yang lagi berjuang untuk segera punya momongan, video kali ini spesial banget nih. Kita akan kasih tahu langkah-langkah yang bisa kalian coba. Kita bakal bahas tuntas rahasia cepat hamil yang mungkin belum banyak diketahui. Informasi ini bisa jadi kunci sukses kalian. Siap punya baby face gemes di rumah? Yuk, mulai persiapkan diri kalian dari sekarang. Yuk, simak video ini sampai habis. Jangan sampai ada yang terlewat. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Hamil Berkah, agar tidak ketinggalan tips menarik lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Siapa bilang program hamil itu harus makan makanan hambar dan gak enak? Banyak orang berpikir kalau mau cepat hamil, kita harus mengorbankan rasa makanan. Padahal itu nggak benar sama sekali. Justru kita harus makan makanan yang enak dan bergizi dong. Makanan yang lezat dan sehat bisa membuat tubuh kita lebih siap untuk kehamilan. Iya, bener banget. Makanan itu ibarat bensin buat tubuh kita. Tanpa bahan bakar yang baik, tubuh kita nggak akan bisa berfungsi dengan optimal. Kalau mau punya anak yang sehat dan kuat, ya bahan bakarnya juga harus yang berkualitas kan? Makanan bergizi adalah kunci untuk mendapatkan kehamilan yang sehat. Nah, makanan bergizi ini nih yang bakal jadi sumber tenaga buat sel-sel sperma dan sel telur kita. Nutrisi yang baik akan membantu sel-sel ini bekerja dengan maksimal. Bayangin, sperma yang tadinya loyo jadi gesit kayak pembalap MotoGP, langsung ngebut menuju sel telur. Dengan makanan yang tepat, proses ini bisa berjalan lebih lancar. Nah, untuk meningkatkan kesuburan, banyakin makan buah dan sayur, protein, sama karbohidrat kompleks ya. Semua ini penting untuk menjaga keseimbangan hormon dan kesehatan reproduksi. Oh iya, jangan lupa minum air putih yang cukup juga. Air sangat penting untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dan mendukung semua fungsi tubuh. Biar tubuh kita tetap terhidrasi dan proses pembuahannya lancar jaya. Dengan tubuh yang terhidrasi, semakin promise dan juexes, teritsuk pembari. Basta berjoling na dulu. Buat yang belum tahu, masa subur wanita itu kayak jendela ajaib yang cuma terbuka sebentar setiap bulannya. Masa subur ini biasanya terjadi sekitar 12 hingga 16 hari sebelum menstruasi berikutnya dimulai. Jadi, penting banget untuk mencatat siklus menstruasi secara teratur. Nah, di momen inilah peluang untuk hamil terbuka lebar. Ini adalah waktu terbaik untuk mencoba, karena sel telur siap untuk dibuahi. Jadi, penting banget nih buat pasangan suami istri untuk tahu kapan sih masa subur si istri. Dengan mengetahui masa subur, kalian bisa merencanakan waktu yang tepat untuk berhubungan. Jangan sampai salah timing, udah semangat 45, malah nggak jadi gol. Ini bisa bikin frustrasi dan kecewa. Rugi bandar bro. Makanya, penting banget untuk tahu kapan waktu yang tepat. Nah, cara ngitung masa subur ini gampang-gampang susah sih. Perlu ketelitian dan konsistensi dalam mencatat siklus menstruasi. Tapi tenang, sekarang udah banyak aplikasi di smartphone yang bisa bantu ngitung masa subur dengan akurat. Aplikasi ini bisa memberikan prediksi yang lebih tepat berdasarkan data yang kita masukkan. Jadi, nggak ada alasan lagi buat nggak tahu masa subur pasangannya. Dengan bantuan teknologi, semuanya jadi lebih mudah dan praktis. Manfaatkan momen ini sebaik mungkin. Siapa tahu bulan depan udah isi. Semoga berhasil, dan Spirio. Gue tahu program hamil itu bisa bikin stres. Apalagi kalau udah ditanya-tanyain mulu sama keluarga atau teman. Tapi guys, stres itu justru bisa bikin susah hamil loh. Kok bisa? Jadi gini, stres itu bisa bikin hormon di tubuh kita jadi nggak seimbang. Nah, hormon yang nggak seimbang ini bisa ganggu proses ovulasi dan pembuahan. Makanya penting banget buat kita untuk rileks dan menikmati prosesnya. Anggap aja program hamil ini sebagai momen quality time bareng pasangan. Lakukan hal-hal yang bikin happy.
kayak nonton film bareng, liburan, atau sekadar ngobrol santai. Ingat, pikiran yang positif itu penting banget buat keberhasilan program hamil. Nah, kalau kalian udah coba berbagai cara tapi belum berhasil juga, jangan ragu buat konsultasi ke dokter spesialis kesuburan ya. Gue tahu, banyak yang masih sungkan atau takut buat ke dokter. Takut dibilang inilah, itulah. Padahal, konsultasi ke dokter itu penting banget loh. Dokter bisa bantu kita buat cari tahu apa aja sih faktor yang mungkin jadi penghambat kehamilan. Selain itu, dokter juga bisa kasih saran dan treatment yang tepat sesuai dengan kondisi kita. Jadi, jangan takut atau malu buat konsultasi ke dokter ya. Ingat, lebih cepat ditangani, lebih besar peluang keberhasilannya. Selain jaga pola makan, ada juga nih suplemen yang bisa bantu ningkatin kesuburan. Tapi ingat, suplemen ini cuma pelengkap ya, bukan pengganti makanan bergizi. Nah, salah satu suplemen yang penting banget buat program hamil adalah asam folat. Asam folat ini berperan penting dalam pembentukan sel-sel baru, termasuk sel-sel janin. Selain asam folat, ada juga vitamin E yang bisa bantu ningkatin kualitas sperma dan sel telur. Tapi, sebelum minum suplemen apapun, sebaiknya konsultasi dulu sama dokter ya. Dokter bisa bantu nentuin jenis dan dosis suplemen yang tepat sesuai dengan kondisi kita. Jangan asal minum suplemen tanpa konsultasi dokter ya. Takutnya malah ganggu kesehatan. Siapa bilang olahraga cuma buat nurunin berat badan? Olahraga itu penting banget buat kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk kesuburan. Dengan olahraga, peredaran darah jadi lancar, hormon jadi seimbang dan tubuh jadi lebih fit. Nah, kondisi tubuh yang fit ini bisa ningkatin peluang kehamilan. Buat para suami, olahraga rutin bisa bikin kualitas sperma makin oke loh. Sperma jadi lebih lincah dan kuat buat berenang menuju sel telur. Nggak perlu olahraga berat kok, cukup olahraga ringan yang penting rutin, kayak jogging, berenang, atau yoga. Yuk, biasakan hidup sehat, mulai dari sekarang. Chapter 7. Guys, kalau mau program hamil berhasil, yuk hindari kebiasaan buruk kayak merokok, minum alkohol, dan konsumsi kafein berlebihan. Tahu nggak sih, rokok itu mengandung zat-zat berbahaya yang bisa ngerusak sel-sel sperma dan sel telur. Akibatnya, kualitas sperma dan sel telur jadi menurun, dan peluang kehamilan pun jadi kecil. Begitupun dengan alkohol dan kafein. Konsumsi alkohol dan kafein berlebihan bisa ganggu keseimbangan hormon dan proses ovulasi. Jadi, mulai sekarang, yuk tinggalin kebiasaan buruk dan mulai hidup sehat, demi mewujudkan impian punya momongan yang sehat dan lucu. Ternyata, berat badan juga ngaruh banget loh sama kesuburan. Berat badan yang terlalu kurus atau terlalu gemuk, bisa ganggu keseimbangan hormon dan proses ovulasi. Nah, buat yang punya berat badan berlebih, yuk mulai turunin berat badan. Nggak perlu diet ketat kok, cukup atur pola makan dan olahraga rutin. Sebaliknya, buat yang berat badannya kurang, yuk naikin berat badan dengan cara yang sehat. Konsumsi makanan bergizi seimbang, dan jangan lupa olahraga. Intinya, jaga berat badan ideal, itu penting banget buat meningkatkan peluang kehamilan. So, yuk mulai hidup sehat dari sekarang. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu, pembahasan tentang posisi berhubungan. Eits, tapi ini bukan bahas yang aneh-aneh ya. Ternyata, ada beberapa posisi berhubungan yang dipercaya bisa meningkatkan peluang kehamilan loh. Salah satunya adalah posisi misionaris. Posisi ini memungkinkan penetrasi yang dalam sehingga sperma lebih mudah mencapai sel telur. Selain itu, ada juga posisi doggy style yang memungkinkan sperma terdorong lebih dekat ke serviks. Tapi ingat, guys, yang terpenting dari posisi berhubungan adalah kenyamanan dan kenikmatan bersama. So, pilihlah posisi yang paling nyaman buat kalian berdua. Guys, program hamil itu butuh proses dan waktu. Nggak bisa instan kayak mie instan. Ada yang langsung berhasil di bulan pertama, ada juga yang butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, selama proses ini, penting banget buat kita untuk tetap sabar dan berpikir positif. Jangan gampang stres atau putus asa, apalagi sampai menyalahkan diri sendiri atau pasangan. Ingat, setiap pasangan punya waktunya masing-masing. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa sama Yang Maha Kuasa. Yakinlah, di saat yang tepat nanti, kalian pasti akan dikaruniai momongan yang sehat dan lucu. Semangat terus, pejuang garis 2.
Gimana guys? Udah siap menyambut kehadiran buah hati di tengah keluarga? Ingat, program hamil itu butuh kerjasama dan dukungan dari kedua belah pihak. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian yang sedang menantikan kehadiran si kecil. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang juga sedang program hamil ya. Terima kasih sudah menonton, temukan video menarik lainnya di playlist channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!